Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom juga yang mendengar secara online. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita sungguh bangga punya Allah yang hidup ini. Hati saya setiap kali mempersiapkan firman Tuhan bagi kita, itu selalu rasanya mau pulang ke sorga saja. Bukan karena saya stres di dunia ini, tetapi memahami rencana Tuhan, mengenal kebenaran. Itulah yang memerdekakan kita. Itulah yang menjadi kesukaan kita. Karena itu orang yang rindu akan firman Tuhan dikatakan Mazmur. Wow, hidupnya pasti akan berubah. Ya, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus menghasilkan buah, dan apa saja yang diperbuatnya dijamin berhasil. Kenapa? Karena bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Jadi saya setiap membaca firman mengerti, wow, dahsyat. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-119, itu Mazmur dari 150 pasal yang paling panjang ayatnya itu. Dan semua ayat-ayat itu bicara hanya dengan kesukaan akan firman Tuhan. Saya berharap kita semua juga semakin hari makin suka akan firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Amin. Saya belajar sekian lama berkhotbah, sekian lagi baca Alkitab, sudah bolak-balik baca. Tapi setiap membaca dan menemukan kebenaran, hati ini rasanya pulang aja di sorga sudah. Daripada di dunia ini penuh dosa, penuh godaan, penuh masalah kehidupan. Siapa yang mau pulang ke sorga sama saya? Nggak ada yang mau tuh. Kenapa Bapak Ibu tidak rindu pulang ke surga? Tujuan akhir kita adalah ke sana. Tapi tunggu Pak Pendeta, ini belum menikah. Ini yang belum menikah. Ini sudah menikah tapi belum punya cucu. Nah ini belum punya cucu. Ini ada usaha belum berjalan. Ini rencana ABCD ini belum selesai. Jadi ya maklumlah kalau Bapak Ibu tuh belum mau pulang ke sorga ya. Sekali lagi pertanyaan, siapa yang mau pulang ke sorga? Ini bahaya ini. Langsung 4 orang. Mau pulang sama saya kita 5 orang. Wah Pak Purba Bu Purba ini angkat tangan bareng-bareng lagi. Wah ini suami istri ini sudah pikir sudah selesai ini ya. Anak-anak sudah oke. Semua sudah selesai. Jangan dulu Bapak Ibu. Hati saya juga sudah pingin pulang. Tetapi sebenarnya saya baru menikah 2 tahun. Masa sudah langsung pulang kan? Kasihan Ibu Lindanya jadi janda lagi. Oke lah. Tapi memang kata Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta kekayaan kita di mana saudara? Ya di sorga. Maka hati saudara dan saya juga ke sorga. Dan memang sorga adalah tujuan akhir perjalanan hidup kita. Nah, Bapak Ibu saya tertarik untuk terus menyampaikan kebenaran berkaitan dengan Tritunggal, ya, Kristologi, ya, tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu boleh mengulangi itu, cukup klik di YouTube aja. Ketik aja, jangan lupa Salmon Pa, jangan lupa apa? Ya dilanjutkanlah. Karena banyak pendeta juga suka. Jadi setiap kali saya persiapan khotbah itu, ternyata bukan hanya untuk jemaat. Banyak pendeta yang menunggu-nunggu dari jam 5. Kapan Pak Salmon kirim PowerPoint-nya. Jadi dikhotbahkan di gereja-gereja. Dan setelah itu banyak orang yang minta lagi. Sehingga ini memberkati banyak orang. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Keunikan kesatuan Kristus dan Bapa itu sebagai landasan memahami konsep Tritunggal. Ini Tritunggal khotbah yang seri ketiga ini.
Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat apa sih keunikan kesatuan yang kita sebut Allah sebagai Bapa. Ya, Yesus Kristus. Jadi kesatuan antara Yesus Kristus dan Bapa yang adalah satu, yang adalah Allah itu sendiri. Apa keunikannya? Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Kolose. Kolose itu pendek saja Bapak Ibu. Minggu lalu kita dari surat Yudas yang hanya satu pasal. Hari ini kita surat Kolose yang hanya empat pasal, singkat-singkat juga. Jemaat di Kolose ini saudara-saudara adalah jemaat yang unik. Kenapa unik? Karena mereka walaupun sedikit, mungkin jumlahnya seperti jemaat kita, tapi mereka adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Orang-orang yang sudah bertobat. Orang-orang percaya Kristus Yesus. Tetapi sayangnya mereka tinggal di tengah situasi-situasi yang selalu merongrong iman dan percaya mereka. Ada tradisi-tradisi di sana yang kamu percaya Yesus itu harus ABCD begini dan begitu. Kalau mau kawin cari hari baik. Nah itu juga ada itu zaman dulu ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dan ajaran-ajaran yang lain di luar iman mereka bertebaran di mana-mana. Sehingga goyah juga ini kita percaya Yesus apa betul apa tidak ini. Kita masuk surga nanti atau tidak. Jadi masih ada keraguan tentang keselamatan. Dan mereka sudah percaya Yesus tapi masih penuh keraguan. Dalam kondisi seperti inilah, maka Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose saudara-saudara, dia menjelaskan setelah saya membaca empat pasal ini, itu ada 5 keunikan kesatuan hubungan antara Kristus dan Bapa yang harus kita pahami agar kita memiliki pengetahuan yang benar tentang konsep Tritunggal itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang pertama, mari kita perhatikan bahwa perlu pengetahuan yang benar tentang Allah. Wah, saudara lihat, pengetahuan itu datang dari hasil kemampuan akal budi kita. Ya, Tuhan karuniakan kepada kita akal budi untuk memahami, untuk mengerti dan menggunakan itu sebagai prinsip kehidupan. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup, maka kehidupan kita mengikuti saja apa yang ada. Karena itu memang pengetahuan itu sangat penting. Apa yang kita tahu ini menentukan sikap perilaku kehidupan kita. Karena itu kita harus belajar mengetahui banyak hal saudara-saudara. Jadi di otak kita mulai isi. Dari sekolah playgroup, TK, SD, SMP sampai universitas. Dalam gelar jenjang-jenjang gelar S1, S2, S3 dan macam-macam. Itu pengetahuan semua yang ada yang perlu dipelajari. Silakan untuk kehidupan. Tetapi juga saudara-saudara secara rohani kita perlu punya pengetahuan tentang Allah. Itu nomor 1. Jadi kalau kita tidak punya pengetahuan tentang Allah yang benar, ini jadi masalah saudara-saudara. Kita bisa saja punya kemampuan pengetahuan tentang dunia ini. Semua ilmu pengetahuan dunia kita kuasai. Tetapi pengetahuan tentang Allah kosong mungkin. Dan itu paling parah dalam hidup ini. Maka waktu saudara mau pulang ke surga, malaikat tanya, kamu mau kemana? Aku mau ke surga. Kemana? Mau bertemu Allah? Wah, kalau malaikat sudah tanya begitu, itu berarti tanda-tanda diragukan ya. Tapi kalau malaikat sambutannya dengan senyum, hai anakku, pulanglah karena engkau sudah lelah di tengah dunia. Silakan, ya kan? Tapi saudara-saudara, kalau kita tidak punya kepastian pengetahuan tentang Allah, hidup ini tanpa Allah, hidup tanpa Tuhan, sia-sialah kehidupan kita di dunia ini. Amin saudara. Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia? Oh punya seluruh dunia itu ya. Punya apa saja ya. Tapi kehilangan nyawanya. Penting kita mengetahui Allah. Mengenal Allah. Dikenal juga oleh Allah. Diterima layak di hadapan Allah.
Karena itu saudara-saudara, banyak hal perlu menjadi pengetahuan. Tapi prioritas utama kita adalah pengetahuan tentang Yesus Kristus yang adalah Allah. Pengetahuan kita tentang siapakah Allah itu. Banyak hal di dalam pikiran kita saudara, banyak pertanyaan muncul di sini. Sampai mungkin buat kita juga stres ya. Bapak Ibu kalau stres gimana? Mana yang dipukul? Kepala ya? Aduh, bagaimana ini? Atau di sini, sakitku di mana? Di sini. Dua-duanya, sakitku di sini, sakit kepala juga di sini. Ya. Sudah pusing, stres. Ini tanda-tanda orang yang mulai stres. Tidak ada solusi, masalah semakin hari semakin menumpuk, semakin banyak, tidak ada jalan keluar. Yang saudara-saudara, semoga kita belakangan ini di Surabaya pusing bukan karena masalah, pusing karena apa? Panas, ya. Bapak Ibu kita di luar panasnya minta ampun ya, panas sekali. Tidak apa-apa, di luar boleh panas, asal hati kita dingin ya. Panas kiri, dalam panas, luar panas, stres kita. Jadi saudara-saudara terkasih, mari perlu pengetahuan itu. Karena itu Paulus mau menulis di dalam 1 Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 12. Inilah tujuannya. Baca bersama saya. 2-3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya tentang iman mereka, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Wah, perlu pengetahuan yang benar tentang Allah. Betul ya? Nah, untuk memiliki pengetahuan yang benar, pengertian, dapat hikmat pengertian yang benar, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, itu tujuan kita. Supaya apa? Dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal, bertumbuh dalam iman juga kan. Jadi orang punya pengetahuan yang salah tentang Allah, ini mulai diragukan. Apakah dia berkenan kepada Tuhan atau tidak? Paulus mengatakan dalam surat Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya supaya aku menjadi serupa dengan Dia. Saya pikir kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun hanya mengakui Yesus, mengakui Tuhan, datang ke gereja, dan memberi persembahan. Tapi pengetahuan kita tentang Allah tidak jelas, kabur, ragu-ragu. Wah, ini hal yang menggoyahkan iman kita. Jadi jangan heran Bapak Ibu ya, kenapa orang lahir di dalam kekristenan, hidup menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi bisa meninggalkan Yesus. Karena konsep tentang Allah tidak benar bagi dia. Tidak jelas bagi dia. Dan itu tidak boleh terjadi. Itulah tujuan surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi Bapak Ibu ingin mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna? Ada kerinduan itu? Amin? Ya. Ingin berkenan kepada Tuhan? Ya. Kalau kita sudah berkenan kepada Tuhan, masalah berkat diminta itu kan nomor berikut. Tuhan sudah tahu. Amin? Bapa di sorga sudah tahu apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Dan Dia sediakan bagi mereka yang setia kepada Dia. Tidak berdoa, tidak minta pun Tuhan tahu, Tuhan bisa kasih. Apalagi berdoa mintalah,
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Semua yang baik Allah rencanakan bagi kita. Tidak ada rancangan jahat dalam hidup ini. Tetapi semua rancangan Allah selalu yang baik bagi kehidupan kita. Hanya saja saudara-saudara, mungkin kita belum berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada dosa yang menghalangi. Mungkin ada hal-hal yang kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya masih kita lestarikan dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kita rindu berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk itu kepada jemaat yang ada di Kolose ini Paulus ingin menjelaskan keunikan Kristus dan Bapa. Yang perlu mereka tahu supaya lihatlah Allah Tritunggal itu adalah satu kesatuan. Ya. Yang pertama saudara, Yesus Kristus dan Bapa itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Konsep satu paket ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah menerima paket? Betul ya. Isinya satu bis juga. Tapi di dalam paket kita tidak tahu. Asal jangan bom saja. Kalau yang sedang pacaran kalau dapat kiriman paket, ini senang banget ya. Kira-kira apa di dalamnya? Mengharapkan sesuatu yang berarti dan bernilai. Bapak Ibu, waktu saya masih pacaran sama ibu itu, dia kirim paket dari Amerika, saudara. Kirim paketnya ke kantor. Saya tidak terima paket itu. Jadi paket itu di kantor. Begitu saya masuk kantor, ributlah orang di kantor. Mereka bilang, Pak, ini ada sesuatu yang sangat berarti buat Bapak. Saya belum tahu juga mereka sudah katakan, ada Pak, sebuah paket agak besar lagi. Mereka inisiatif itu. Ya enggak tahu karena saking kedekatan saya dengan mereka, ribut itu. Paket apa Pak? Ini dari Amerika ini Pak. Tolong Pak, buka itu kita juga harus tahu. Ini rahasia ini. Rahasia. Saya buka diam-diam. Saya belum mau buka di situ. Saya tenang setelah sudah sepi baru saya buka saudara. Besoknya saya tampil beda. Begitu saya tampil beda mereka langsung curiga. Pasti ini isi paket itu ya Pak ya. Saya mau bilang apa lagi. Itulah tanda cinta yang datang dari Amerika. Tanda cinta yang datang dari Amerika. Mereka belum tahu kalau saya punya pacar di Amerika kan. Ada seorang dokter di stan itu. Dia punya kalimat yang sampai hari ini saya tidak lupa. Dia bilang apa? Cinta menemukan jalannya sendiri. Cinta menemukan jalannya sendiri. Itu waktu itu kami rapat membahas tentang mahasiswa ini suka pacaran. Susah, tidak boleh pakai HP juga salah. Dilarang ini, aturan itu juga jebol, pasti ada masih pacaran. Betul enggak ya Rey? Tidak bisa dilarang. Kenapa? Cinta menemukan jalannya sendiri. Nah, tidak ada mustahil kan orang Indonesia bisa bercinta dengan orang di Amerika. Saya pakai baju. Wah ini pasti paketnya nih Pak ya. Nah, saudara-saudara, di dalam paket itu lebih dari satu. Jadi dalam sebuah paket isinya lebih dari satu. Saudara-saudara, Yesus Kristus dan Bapa itu satu. Dan di dalam satu kesatuan, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Anda tidak boleh memisahkan Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tritunggal tidak bisa dipisahkan. Itu sebuah paket rahasia di dalam yang Allah beri kepada kita. Ya, terimalah secara utuh. Nanti baru kita belajar isinya lebih dalam satu-satu.
Apa itu Bapa, apa Roh Kudus, apa itu Yesus Kristus. Tapi dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya juga sudah sedikit analogi yang mengatakan tubuh kita ini ya ada tubuh daging, diri kita adalah tubuh daging, tapi juga ada jiwa. Gak bisa dipisahkan ya. Anda tidak usah pikir lagi, ya udah mati, tidak bisa pikir lagi. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa lepas. Satu paket harus diterima. Nah, hubungan Kristus dan Bapa selalu menjadi satu kesatuan dalam hubungan yang indah. Karena itu di dalam salam awal Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 1 dan 2. Sudah kita lihat teks slide berikut Kolose 1 dan 2. Coba kita baca bersama. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, yang oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus, yang percaya kepada Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Saudara dalam 1-2 ayat ini sudah lihat. Dari Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah. Kemudian Allah Bapa kita menyertai kamu. Paulus di dalam menekankan kesatuan itu menyebut Yesus Kristus. Menyebut Allah, menyebut Bapa di situ saudara. Itu satu kesatuan. Dan gaya Paulus mengucapkan kesatuan Bapa dan Kristus ini hampir di semua surat yang dia tulis. Bapak Ibu baca aja surat-surat Paulus. Ada 13 gitu. Selalu diawali kesatuan Yesus Kristus dan Bapa yang tidak bisa dipisahkan. Nah memang menyebut Kristus, Yesus Kristus itu penting Bapak Ibu. Jangan hanya Yesus. Karena kalau hanya Yesus, bisa Yesus yang lain. Ini baik, coba kita periksa pasal 4. Yang ada Kristus, ada Yesus juga. Di Kolose pasal 4 Bapak Ibu, itu ada juga di bagian akhir surat Paulus, di pasal 4. Itu juga mengatakan salam. Ada Yesus di sana juga saudara-saudara. Ya, pasal 4 ayat 11. Nah, baca bersama saya 2, 3. Dan dari Yesus yang dimenamai Yustus. Ayo, ada Yesus yang lain kan? Di zaman dulu itu yang namanya Yesus itu ada banyak. Banyak orang Yesus. Nah, tapi saudara percaya Yesus yang mana? Ya? Maka di surat-surat Paulus selalu gandeng dengan Yesus Kristus. Kalau di situ adalah Yesus yang dinamai Yustus. Ini bukan Yesus Kristus. Ada Yesus yang lain. Sebagaimana minggu lalu saya bilang ada Yudas juga kan? Ada Yudas Iskariot yang jual Tuhan Yesus. Tapi ada Yesus saudara dari Tuhan Yesus juga namanya Yudas. Nah ini hanya masalah nama. Tapi jangan salah ucap. Nah karena itu Yesus Kristus. Kristus apa artinya? Penyelamat. Pribadi yang diurapi untuk menyelamatkan. Itulah Yesus Kristus. Kalau perjanjian baru disebut Kristus, perjanjian lama disebut Mesias. Janji Mesias. Jadi Yesus Kristus, maka Paulus dalam suratnya selalu menyebut Rasul Kristus Yesus. Jadi kadang-kadang dibalik Yesus Kristus, kadang-kadang Kristus Yesus. Untuk bisa membedakan dengan Yesus-Yesus yang lain. Supaya tidak salah pengertian begitu kan.
saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi hubungan Yesus Kristus dan Allah Bapa sebagai Bapa itu satu. Nah, karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, lihatlah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Menyebut Dia sebagai Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang hidup. Ini menarik dalam surat Kolose. Selanjutnya, keunikan yang kedua hubungan antara Yesus Kristus. Kalau tadi seperti sebuah paket yang memang tidak boleh dipisah-pisahkan ya. Jangan dipisahkan. Sebab ajaran yang sekarang sedang menjamur itu yang menyesatkan adalah memisahkan antara Allah Bapa itu sendiri, Yesus Kristus itu sendiri. Dan kekuasaan-kuasanya juga beda. Bapa lebih tinggi dari semuanya, Yesus lebih rendah kuasanya. Dan Yesus ini diajarkan lagi, diciptakan oleh Bapa. Ini sudah salah. Iman Kristen tidak mengatakan begitu. Yesus itu adalah Allah juga. Yang Dia juga pencipta segala sesuatu. Sebuah paket yang tidak bisa dipisahkan. Nah, Bapak Ibu terkasih yang kedua, Paulus dalam surat Kolose, Yesus Kristus dan Bapa itu menjadi fokus kehidupan kita. Ya, Yesus Kristus dan Bapa adalah fokus aktivitas hidup kita. Orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan, seluruh aktivitas setiap hari, kapan saja, di mana saja, semua itu fokusnya kepada Dia. Yesus Kristus dan Bapa menjadi fokus kehidupan kita. Ayatnya kita baca bersama, Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Jadi konsep Bapa, Yesus dan Bapa satu paket yang tidak bisa dipisahkan dari iman Kristen. Dan semua kehidupan kita orang percaya fokusnya kepada Yesus dan Bapa jadi satu. Kita baca Kolose 3 ayat 17, 23 dan 24. Ya, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Fokus kehidupan kita, apapun kita lakukan, ya, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Bapa. Betul? Jadi Yesus Kristus dan Bapa itu satu paket. Ya. Fokus kehidupan kita juga hanya kepada Dia, mengucap syukur kepada Bapa. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, karena kehadiran Allah yang adalah begitu misteri dan unik ini menjadi fokus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya mau ke sorga itu ada satu tujuan. Tapi saya mau pergi, kalau bisa balik lagi. Jangan pergi untuk selamanya. Saya mau pergi untuk membuktikan Allah itu satu. Nah, nanti saya kembali, saya beritahu saudara semua ya, bahwa Allah kita bukan satu, bukan tiga, tapi Allah itu satu. Setuju enggak saya pergi? Repot kalau saya sampai sana kemudian Tuhan sudah enggak usah balik lagi. Iya. Bagaimana terjadi? Tugas saya belum selesai. Ya, begitu saudara-saudara. Oke, itu suatu misteri yang begitu luar biasa. Jadi semua kegiatan kita sekarang lakukan dalam nama Yesus. Bangun rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Dan nanti saudara diberkati pun
Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalaupun meninggal dimakamkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua kehidupan kita itu satu kesatuan. Allah itu satu. Allah itu Esa. Minggu lalu kita sudah bahas itu. Jadi Paulus ingin jemaat di Kolose ini, saudara-saudara, hidup mereka fokusnya kepada Tritunggal. Lihatlah konsep Bapa dan Yesus itu menjadi satu. Jangan lakukan di dalam nama lain lagi. Tapi fokus kehidupan kita demi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya hidup kita berkenan kepada Dia. Dia akan menolong kita, Dia akan memberkati kita. Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Dia berkarya dalam hidup ini. Yang ketiga, keunikan hubungan itu. Kristus adalah sebuah misteri yang perlu diberitakan. Di dalam Kolose pasal 2. Mari kita baca teks-teks ini. Ada 3 teks menolong kita. Bahwa ini suatu misteri, sebuah rahasia yang terus diberitakan. Kolose 2 ayat 2. 1, 2, 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga oleh kekayaan dan keyakinan pengertian. Dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Rahasia Allah itu Kristus. Pasal 4 ayat 3. 2, 3. Dan berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Rahasia Kristus. Ada referensi 1 Korintus 4 ayat 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ada rahasia Allah, ada rahasia Kristus. Apa maksudnya? Rahasia. Rahasia itu sesuatu yang misteri, yang tertutup, yang tidak terungkap. Dan menarik saudara-saudara, bahwa ini merupakan misteri Allah. Nah, yang tersimpan berabad-abad. Di Kolose pasal yang kedua ini sangat menarik Bapak Ibu. Ya, sebab itu ini adalah sebuah rahasia. Misteri mengapa Kristus Yesus itu muncul, yang harus diakui, yang harus dipercayai. Siapakah Yesus Kristus itu? Ini misteri. Di dalam keyakinan iman Kristen mengajarkan bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah gambar wujud rupa Allah yang tidak kelihatan, yang hanya dalam waktu singkat menjadi manusia untuk menanggung dosa-dosa kita, mati di kayu salib. Kemudian dia bangkit, naik ke sorga dalam posisi kealahan kembali, saudara-saudara. Itu suatu misteri. Kenapa Tuhan melakukan seperti itu? Itu suatu rencana penyelamatan Allah. Itu sebuah rahasia yang tidak dipahami. Tetapi harus diungkapkan siapakah Yesus itu. Misteri tentang Yesus. Yesus adalah Allah yang sejati. Allah yang kekal. Nah, kalau di nubuat Yesaya sudah mulai nampak ya. Orang menyebut dia siapa? Yesaya pasal 9. Namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Yesus itu. Bapa yang kekal, Raja damai.
sebutan-sebutan kepada dia, Yesus yang lahir itu aja, udah begitu luar biasa kan? Dan apakah itu mau diterima? Herodes berontak. Cek para majus, di mana dia lahir? Maksud Herodes itu bukan datang menyembah gitu ya. Kan bilang kalau ketemu balik kasih tahu aku balik menyembah. No. Dia punya niat busuk. Karena itu sebelum berita datang bahwa mereka bertemu, apa yang dilakukan oleh dia? Bunuh semua anak 2 tahun ke bawah. Ya, saudara lihat. Karena itu suatu misteri. Kehadiran Yesus yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Hanya dalam rangka untuk penyelamatan umat manusia dari dosa. Supaya kita layak berkenan lagi di hadapan Allah. Misteri Allah ini terungkap hanya dalam waktu singkat. Yaitu Yesus itu hidup di dunia hanya 33 tahun setengah. Waktu singkat. Tapi dalam waktu singkat ini mengungkap misteri Allah yang begitu dalam. Pelajari Alkitab perjanjian lama sampai seluruh perjanjian baru. Mengapa Allah melakukan ini semua? Rencana penyelamatan itu sudah sejak semula. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, malah Allah mulai merencanakan keselamatan itu datang. Ada janji dimunculkan di sana. Nanti dari keturunanmu akan meremukkan kepalamu. Ular mewakili simbol kejahatan dan dosa. Yesus datang untuk menyelesaikan masalah dosa. Dan semua janji itu diberikan. Sampai kepada Abraham itu masih ada rentetan garis merah janji penyelamatan Allah. Ya kan? Bahwa olehmu semua kaum di bumi akan diberkati. Panggilan Abraham itu membawa misi penyelamatan Allah. Rencana Allah menyelamatkan seluruh umat manusia. Dari keturunanmu juga. Kau dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagaimana Abraham memberkati semua orang? Dari keturunan Abrahamlah, silsilah. Maka kalau baca dalam Matius pasal 1, inilah silsilah Yesus Kristus. Dimulai dari siapa? Di dalam Matius pasal 1 Bapak Ibu. Dimulai dari siapa? Nah, kita harus sering adakan PA supaya tidak lupa. Buka dulu Matius pasal 1 Bapak Ibu. Silsilah Yesus Kristus. Inilah misteri yang diungkap direkam oleh penulis Injil pertama, itu Matius. Saudara baca di sana. Pak, baca ayat 1 saja dengan keras. 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham kan? Ya. Terakhir. Ayat yang ke berapa itu silsilah itu? Ayat yang ke 17, 1, 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Wah, ada 14 berapa kali? 3 kali. 4 kali ya? 3 kali 14, 3 kali 14 berapa Bapak Ibu? 42 keturunannya. Inilah misteri dalam sejarah penyelamatan ini. Dalam 14 keturunan. Janji itu terus. Sampai terakhir pembuangan umat Israel di Babel itu, saudara. Bulu yang patah terkulai. Sumbu yang padam tidak akan dipatahkan. Tunas Daud akan tumbuh. Ada banyak janji-janji berkaitan dengan Yesus Kristus yang akan datang. Setelah 42 keturunan, muncullah janji penyelamatan itu. Dan dia lahir bagi kita. Yesaya mengatakan, itulah tadi namanya disebut bla bla bla. Itulah
rencana Allah. Ini namanya rahasia ilahi. Rahasia Allah yang tersimpan berabad-abad. Diungkapkan di dalam Yesus Kristus. Dan siapakah Yesus Kristus? Dia adalah Allah sendiri yang datang ke tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia sebagai perwujudan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Saudara, tahu sejarah begini. Tuhan Yesus harga mati buat saudara dan saya. Amin. Apapun dunia mau berubah, masalah apapun terjadi, saya Yesus tetap dia. Yesus Kristus tetap dia. Karena dia adalah Allah yang hidup satu-satunya yang tidak bisa dipisahkan. Yesus dan Bapa adalah satu. Supaya dapat pengetahuan yang benar tentang Allah itu sendiri. Inilah keunikan iman Kristen. Ya Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ya saya mengembalakan jemaat 30 sekian tahun, baru kali ini baru saya harus khotbah yang berat-berat begini ya. Kenapa? Karena memang kalau tidak banyak jemaat yang kocar-kacir tersesat, hilang di mana-mana. Dan banyak ajaran-ajaran sekarang yang menyimpang dari iman Kristen yang benar. Ya, saksi Yehova juga sudah bertebaran di mana-mana, menarik banyak ribuan orang percaya bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus diciptakan oleh Allah. Yesus nomor 2, Allah kedua. Orang berpindah agama. Saudara, mari kita belajar Alkitab. Walaupun ini sesuatu yang berat, misteri di sini, tapi kita harus memiliki pengetahuan yang benar, saudara. Ya. Yang keempat kita lihat, Yesus Kristus itu setara dengan Allah, setara dengan Bapa. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 kita baca. 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, saudara, himbauan Paulus kepada jemaat di Kolose ini, saudara-saudara, mereka sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Mereka sudah bertobat, mereka sudah percaya kepada Kristus. Maka kehidupan sekarang di dunia ini, di situ dikatakan, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, karena hidupmu bersama dengan Dia. Maka tadi saya tawarkan, siapa yang mau pulang ke sorga sama saya? Saya sebenarnya mau pergi ke sorga, tapi belum sekarang. Rindu Bapak Ibu? Ayo, tadi 4 orang mau ikut saya. Saya mau tanya terakhir lagi. Siapa yang mau pulang ke sorga? Oh, tambah. Ibu Made lagi sudah tambah lagi. Kalau saya tanya terus nanti semua tambah-tambah 1, saudara. Tapi seharusnya demikian. Walaupun tubuh kita masih di dunia, walaupun hidup kita masih ada di dunia, tapi roh dan jiwa kita bersama dengan Tuhan senantiasa. Amin. Lupakah kita bahwa sebenarnya Tuhan ada di dalam diri kita? Rohnya, Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tuhan itu satu, ada di dalam diri kita. Tubuh memang akan mati karena dosa, tapi roh yang daripada Allah kembali kepada Allah. Ini suatu kerinduan yang dalam. Paulus di surat Filipi, Paulus mengatakan, sebenarnya kalau mau ditanya-tanya begitu, hati saya rindu pulang dan pergi bersama dengan Dia di sana. Tapi karena demi pelayanan, aku masih mau tinggal di dunia ini. Saya juga hampir senada dengan itu, maunya gitu juga. Kalau saya saja sudah saya pulang, beristirahat dalam kekekalan, sudah cukup Tuhan. Sehingga ada nyanyian yang dulu tuh ya pas juga. Saya rindu berjumpa
Dengan Yesus saya rindu memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Saya rindu berjumpa dengan Dia. Saudara, maka anak-anak Tuhan itu kalau mati itu senyum dong. Ya, jangan mati marah-marah. Ya, jangan mati marah-marah. Kita harus mati dengan senyum. Tubuhnya senyum. Kenapa? Karena sebenarnya ada sukacita pulang ke rumah Bapa yang kekal. Amin. Ayo, siapa mau pulang ke rumah Bapa dengan damai? Tambah lagi. Tuhan sebenarnya merindukan saudara dan saya. Tuhan pasti ingin saudara dan saya lepas daripada masalah-masalah dunia ini. Dia sudah mati di kayu salib, korbankan jiwa dan raganya, menebus kita. Dan kita menjadi miliknya Tuhan. Dan Tuhan melihat ke dunia. Aduh kasihan anakku. Banyak air mata dan kesusahan di sana. Banyak pergumulan dan penderitaan di sana. Harusnya kamu pulang dan beristirahatlah. Tapi saudara, belum waktunya. Tapi di dalam kitab Wahyu itu mengatakan, pada saatnya semua air mata kita hilang. Susah, sengsara kita di dunia berlalu. Dan yang ada adalah sukacita bersama dengan Dia. Amin. Kita bicara tentang sorga. Kita bicara tentang pribadi Allah. Itu menyenangkan di hati sebenarnya. Kita dekat dengan Tuhan. Ya, rindu pulang ke rumah Bapa yang kekal. Tapi belum sekarang. Saudara, saya lihat ada beberapa hamba Tuhan dipanggil Tuhan dengan cara yang indah. Tengah khotbah begini, blak laut, langsung surga ya. Bahagia juga ya, nggak perlu sakit-sakit, ya kan? Nggak perlu stroke saya. Begitu saja. Ya itu misteri juga. Cara Tuhan memanggil kita juga misteri. Allah kita begitu misteri, susah dipahami, tapi unik. Tuhan memanggil kita juga begitu, unik. Nah itu saudara-saudara, yang penting sekarang kita bangga punya Allah seperti Dia. Amin. Punya Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan dalam dunia selama kita hidup, lakukan semua dalam nama Tuhan Yesus dengan sukacita. Terakhir saudara-saudara, Yesus Kristus adalah wujud atau kepenuhan Allah yang tidak kelihatan. Wah, ini mau menggambarkannya gimana susah juga ini. Hanya coba lihat itu aja. Gelas dituangin. Kepenuhan itu namanya penuh mulu bertumpah. Itu hanya sebuah contoh. Istilah kepenuhan. Mari kita coba baca ayatnya. Kolose 2 ayat 6, 7 dan 9 dan 10 ya. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ini sampai di ayat 9 ini berat juga. Apa maksudnya? Ulang lagi ayat 9. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kepenuhan kealahan. Ya, di dalam Yesus itulah tercermin siapakah Allah yang sesungguhnya. Allah itu siapa Bapak Ibu? Allah itu pencipta. Allah itu penguasa langit dan bumi. Allah itu berkuasa di atas segala-galanya. Dia maha agung, maha suci, maha mulia, sumber segala-galanya. Wah,
dahsyat Allah itu. Lah, semua kealahan itu ada di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Kepenuhan kealahan itu. Ya. Dan kamu telah dipenuhi juga di dalam Dia. Wah, kita dipenuhi juga oleh kehadiran Tuhan. Jadi Allah di dalam kita juga. Nah, saudara lihat, ini suatu gambaran kepenuhan yang begitu indah. Nah, untuk mengerti ini Bapak Ibu, ada beberapa tafsiran yang mungkin saya ajak kita baca ya Bapak Ibu, untuk memperjelas. Kepenuhan itu dalam bahasa Yunaninya pleroma. Pleroma itu artinya kepenuhan. Nah, dalam bagian terakhir dari perikop ini, pernyataan Paulus itu mencapai puncaknya dalam penjelasannya, penyataannya tentang Kristus. Seluruh kepenuhan Allah itu berkenan diam di dalam Dia. Petunjuk utama mengenai anti dan kepenuhan, pleroma, itu terdapat dalam Kolose 2 ayat yang ke-9 yang kita baca tadi. Ya. Nah, tafsiran di ayat 19 oleh seorang teolog namanya Peter T. O'Brien. Peter, lanjut slide-nya. Ayat yang ke-19. Yang istilah kepenuhan Allah ini, ayat 19 ditafsirkan begini oleh seorang teolog. Bahwa Yesus adalah tempat di mana dalam Dia Allah dan seluruh kepenuhannya berkenan untuk mengambil tempat kediaman. Jadi Yesus adalah wadah, tempat begitu. Ya. Dan wadah jasmani, seluruh keberadaan Yesus ya, dan keberadaan Allah itu menjadi satu, saudara-saudara. Ya, contoh seperti kalau wadah ini air kan, tadinya kan kosong. Kalau ditumpahin air menjadi satu. Saudara tidak bisa buang luarnya saja. Ambil dalamnya juga nggak bisa. Yang dalam mau ditaruh di mana? Ini sudah jadi satu kesatuan. Jadi kepenuhan kealahan ada di dalam Dia. Ini menurut penafsiran dari O'Brien ini. Ada penafsir lain, seorang teolog lain namanya Edward Schweitzer. Dia mengatakan begini, bahwa ide itu adalah benar-benar merupakan pengagungan Kristus yang telah bangkit dari kematian sebagai peristiwa di dalam kepenuhan dari kuasa Allah yang berdiam di dalam Yesus. Kuasa Allah di dalam pribadi yang luar biasa ini. Maka kehadiran di mana ada Yesus, pasti di sana ada mujizat. Tiada hari tanpa mujizat. Sampai-sampai penulis Injil Yohanes mengatakan, kalau semua peristiwa selama Yesus hidup harus ditulis, tidak muat dunia ini. Karena begitu di mana ada Tuhan, selalu ada mujizat. Kenapa ada mujizat? Karena memang Allah sumber pembuat mujizat, apa saja bisa terjadi. Nah, jadi kehadiran Allah di dalam diri yang begitu dahsyat. Waktu Yesus bangkit dan mau naik ke surga, apa pesan terakhir kepada murid-murid? Segala kuasa di surga, di langit dan di bumi diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Terakhir, tafsiran dari Charles R. Edmund itu. Dia bicara tentang kepenuhan itu. Menurut dia, kata kepenuhan menunjukkan jumlah total dari kuasa dan atribut Allah. Sedang kata berdiam bukan menunjuk jangka waktu yang sementara, tetapi menunjuk berdiam dengan tetap. Di dalam Kristus ditaruh selamanya semua kemuliaan, semua kasih, hikmat, dan kekekalan Allah. Itu ada di dalam Yesus Kristus yang kita percaya. Jadi Bapak Ibu, Kristus dan Bapa itu satu. Menjadi Allah yang dahsyat,
luar biasa bagi kita. Kepenuhan Allah di dalam Kristus. Itu yang mungkin kita pahami. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Maka mari kita lihat Tritunggal, kesatuan antara Yesus Kristus dan Bapa. Kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Tritunggal itu Yesus Kristus dan Bapa menjadi fokus aktivitas kehidupan kita setiap hari di mana saja kita berada. Apapun kita lakukan bagi kemuliaan. Tritunggal itu Yesus Kristus dan Bapa itu juga sebuah misteri yang terus diberitakan. Paulus terpanggil untuk menyampaikan rahasia ilahi. Kami hamba-hamba Tuhan terpanggil untuk memberitakan siapakah Yesus Kristus itu. Mengajarkan kepada jemaat. Walaupun ini berat, suatu misteri, satu pengetahuan di luar otak kemampuan kita. Tapi kita belajar berdasarkan apa yang ditulis di Alkitab. Pahami siapakah Allah itu. Yesus Kristus setara dengan Bapa. Yesus Kristus adalah wujud Allah, kepenuhan Allah yang tidak kelihatan, yang permanen sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu, dengan mengenal Dia lebih dalam lagi, maka seperti tadi di awal nasihat daripada Paulus, ya, supaya apa? Kita memperoleh pengertian yang benar, mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Ayat 10, supaya hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Ingin berkenan kepada Tuhan? Kalau Bapak Ibu sudah berkenan kepada Tuhan, masalah berkat Tuhan saya kira otomatis. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu pagi hari ini. Apa pergumulan yang sedang dihadapi. Selain datang hanya untuk puji dan sembah Tuhan. Tapi mungkin ada masalah-masalah yang kita butuh uluran campur tangan Tuhan. Ada hal-hal yang di luar logika kita. Di luar kemampuan kita. Kita mau minta tolong sama Tuhan. Tetap Tuhan mengatakan, berserulah kepada Dia, maka Dia akan menolong engkau. Amin saudara. Kita tutup dengan Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, berseru kepada Dia. Jangan putus asa, percaya Tuhan tolong. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Percaya Tuhan akan menolong kalau kita berseru. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan dapat melakukan segala perkara. Amin. Tidak ada yang mustahil untuk mengatasi masalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia sanggup ya. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian. Kita ingin tinggikan Dia, agungkan Dia, muliakan Dia. Memang Dia layak dipuji dan disembah Bapak Ibu. Kita hanyalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak berguna ini. Pujian yang lama mungkin kita sudah lupa, tapi kita ingin ulangi. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha mulia. Oh, namanya Yesus. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup melakukan apa saja. Karena Dia hidup. Bukan hanya di zaman dahulu, zaman sekarang Dia hidup bagi saudara dan saya. Katakan, Dialah yang maha tinggi. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. Itu menjadi pegangan kita, pengakuan iman kita. Katakan bersama saya.
biasa. Lah Yesus, oh luar biasa. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Semua bangkit berdiri, kita puji Dia, kita sembah Dia, kita bangga punya Allah yang dahsyat ini. Kita katakan Dia lama. Allah yang maha tinggi, haleluya. Allah maha suci, oh Dialah Yesus, Raja damai, oh haleluya. Oh Dia maha mulia. Pada saatnya saudara akan melihat Dia. Pada saatnya saudara mengakui Dia Allah yang maha besar. Pada saatnya semua orang, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus luar biasa. Mari kita bangga kita punya Allah ini. Kami bangga memiliki Allah seperti. Oh kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga, oh kami bangga memiliki Engkau. Memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Katakan semua kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Oh kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada